Silahkan Widi. Oh iya. Baik, selamat siang. Baik, selamat siang buat semuanya. Kami dari grup 14 VCT Batch 8 dengan materi Glow up with bioglass. Ya, Kak Bu? Ya. Ya kamu. Glowing. Dengan presenternya Ibu Zainab Huriatul Fikri, SPD dari SMK Negeri 1 Tanjung Selor, dan moderatornya Ibu Veronica Susilowati, SPD dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas, dan saya sendiri host Widi Titi Senanda Hasbula dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Saya alihkan kepada Ibu Veronica. Silahkan. Oke, jadi host ya Widi ya. Baik, terima kasih. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Tidak ada bapak di sini ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendukung kami dalam kegiatan VCT kali ini. Ini adalah VCT tambahan dari kami karena memang salah satu anggota kami ketika pertama kali show itu tidak dapat hadir, jadi kami tambahkan kembali supaya penuh sesuai dengan persyaratan. Kali ini kita akan membahas mengenai glow with bioglass. Nah, ini sudah dengan ahlinya bioglass, dengan Ibu Zainab. Beliau ini adalah penyuplai utama di Tanjung Selor. Semoga teman-teman bisa tertarik dan juga bisa memahami serta mengetahui manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari bioglass ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Zainab mencoba untuk menyampaikan manfaat dan juga hal-hal lainnya terkait dengan bioglass. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Zainab. Oke, terima kasih Bu Ika, terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi ya semua. Oke, sepertinya saya akan menjelaskan sesuatu yang sangat happening. Ini terkenal banget sekarang. Bioglassnya sebentar, saya sambil share screen ya. Oke. Nah, saya mau menjelaskan tentang bioglass. Bioglass ini alat ya, jadi alat 1000 manfaat, 1001 manfaat. Jadi banyak banget manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari satu alat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zainab Huriatul Fikri, lahirnya di Banjarbaru. Tanggalnya siapa tahu ya mau kirim kado. Saya lahir 1 Oktober 1986, masih muda, nggak mau mengaku tua, tetap masih muda. S1 Pendidikan Tata Busana di UPI Bandung. Lalu mengajar sekarang di SMK 1 Tanjung Selor, guru produktif Tata Busana. Nah, berikut Facebook, Instagram saya beserta WA. Boleh disimpan nomornya, siapa tahu nanti perlu. Siap, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada Bioglass Series. Nah, Bioglass Series ini salah satu produk kesehatan MCI yang terbuat dari cakram kaca yang mampu membangkitkan energi serta memperbaiki struktur molekul yang ada di dalam segala jenis cairan.
Biogas series ini juga terbuat dari 14 mineral bumi, termasuk jadi mineral yang diikat dengan secara struktural dalam kaca dengan menggunakan metode pemanasan fusi tinggi pada tingkat molekul. Nah, ini pabriknya ini berada di Jepang. Jadi pencipta awalnya itu dari Jepang. Sebentar. Nah, ini didesain khusus dengan alur lingkar dari kecil menuju besar untuk penyebaran skalar energi yang lebih sempurna agar mudah diserap ke dalam tubuh. Di setiap lingkaran memiliki medan energi dan mempercepat proses struktur biomolekular cairan sehingga meningkatkan biokompatibilitas molekul air. Nah, fungsi biogas ini adalah mengalirkan air yang kita minum lebih menyehatkan, lalu mengalirkan energi dan meningkatkan stamina, membantu menjaga kadar pH dalam tubuh, menyeimbangkan metabolisme tubuh, bisa membantu mencegah perkembangan penyakit degeneratif, memperlancar peredaran darah dan oksigenasi tubuh, meredam radiasi elektromagnetik. Nah, cara menggunakan biogas ini ada tiga unsur yang bisa digunakan, yaitu dengan cara air, udara, dan cahaya. Nah, yang pertama yaitu dengan cara air. Medianya ya, direndam atau dialirkan untuk diminum airnya dan direndam di bak untuk mandi juga bisa. Ini berguna sekali untuk teman-teman yang punya alergi terus yang ada juga beberapa yang punya kanker tulang yang nggak bisa kena air, itu pun bisa menggunakan biogas direndam di bak mandi juga. Lalu untuk konsumsi sehari-hari agar air mineral yang kita minum itu mengandung heksagonal dan lebih menyehatkan, itu bisa dimasukkan atau direndam ke dalam teko. Jadi sangat bermanfaat dan banyak sekali manfaatnya hanya dengan mencelupkan atau direndam ke teko ya. Lalu cara lain yaitu dialirkan. Jadi di dalam biogas ini ada lubang kecil. Nah, lubang ini untuk membuat aliran air itu masuk ke dalam satu wadah. Jadi ada 2 wadah dan ini bisa digunakan untuk mempercepat pembuatan air heksagonalnya. Nah, kalau direndam itu sekitar 12 jam untuk media, tergantung media wadahnya ya. Itu kalau teko itu 12 jam baru bisa tercipta lah, dari malam baru besok pagi baru bisa diminum. Nah, kalau dengan dialirkan itu bisa langsung diminum apabila dialirkan lebih dari 20 kali. Jadi bisa bolak-balik pengalirannya. Nah, itu dengan air. Lalu dengan udara. Dengan udara itu didekatkan atau ditempel ke bagian yang sakit. Jadi kalau pusing, simpan di sini, panas, demam, simpan di sini gitu. Jadi mudah sekali gitu, apalagi ditempel. Kalau pegel, sakit asma, simpan di dada gitu. Jadi sangat mudah gitu dengan hanya ditempel saja. Lalu dengan cara disinar. Nah, disinar ini yang tadi menggunakan cahaya itu tadi ya, ada alatnya tersendiri yaitu senter biogas. Nah, ini di senter untuk penyakit-penyakit tertentu, misalkan persendian, memar, persendian, tapi bukan untuk benjolan. Nah, sorry, yang tadi yang kalau didekatkan atau ditempel itu untuk benjolan-benjolan di dalam tubuh yang agar tidak cepat berkembang ya. Jadi menghambat perkembangan yang penyakit-penyakit tertentu. Nah, kalau disinar tadi itu untuk persendian, jadi persendian yang saraf-saraf, terus yang kalau kita pegal atau demam juga bisa, punggung sakit, misalkan kita yang sering pakai motor, terus
perjalanannya nggak mulus ya, berbatu, itu kan sampai rumah capek tuh. Jadi bisa juga pakai biogas di senter. Lalu manfaat biogas ini, nah yang tadi seperti saya bilang, kalau ada misalkan ada yang sakit demam ya, bisa minum air biogasnya lalu ditempel biogasnya di kepala, itu bisa menurunkan demam. Lalu sakit batuk pilek, caranya berbeda-beda, tidak sama, setiap penyakit penanganannya tidak sama. Jadi ada cara-cara tersendiri. Jadi anak sakit batuk pilek minum air biogas, lalu tulang ekor anaknya itu disenter karena pusat saraf ada di tulang ekor. Lalu anak diare itu kan kekurangan cairan biasanya, kalau nggak harus anak sih sebenarnya, kita pun kalau diare agar tidak kekurangan cairan itu diminum terus air biogasnya. Nah, untuk sakit mah itu minum air biogas lalu dengan pendan aura atau pendan apapun yang ada di produk MCI, pendan asli ya. Lalu ini ada beberapa terapi stroke, untuk kanker, diabetes, penyakit paru dan penyakit lain-lain itu lumayan caranya itu sangat berbeda. Jadi setiap tingkat penyakit, tingkat parah atau tidaknya itu terapinya pun pasti berbeda. Jadi air biogas ini kurang lebih 20 kali aliran, jadi 1,5 liter per hari dikonsumsinya, kecuali yang ginjal. Kalau ginjal itu terapinya itu dengan penyinaran. Kalau ginjal itu memang harus dikurangi untuk konsumsi banyak cairan. Untuk migrain itu bisa, untuk migrain atau insomnia bisa minum air biogas 7-8 kali aliran. Jadi dialirkan bukan direndam. Kalau yang tadi beberapa penyakit yang tadi kan masih direndam masih bisa, tapi untuk penyakit yang tingkat parah lah ya, maksudnya udah mulai kesakitan, itu dengan aliran biogas. Jadi memang harus dialirkan dari lubang ini gitu. Terus nah biogas ini dapat merangsang tubuh untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan dengan semestinya. Itu disebut dengan health sealing. Jadi teman-teman semuanya kalau ngerasa saya sehat nih gitu, saya sehat, saya nggak perlu alat itu, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi tubuh ini kita nggak pernah tahu, tubuh ini capek, tubuh ini butuh sesuatu. Nah kalau kita konsumsi biogas itu tubuh self healing, jadi dia memperbaiki sel sendiri, sel tubuhnya sendiri gitu. Jadi tanpa kita harus tahu kita sakit apa gitu. Kalaupun sehat, kalaupun kita merasa tidak sakit, kalau kita konsumsi ini malah jarang sakit gitu, insya Allah gitu. Jadi bukan hanya nunggu sakit ya gitu. Kalau untuk konsumsi sehari-hari juga nggak ada masalah gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada untuk mengobati. Nah, kalau kita lihat tadi kan cara terapi kalau untuk mengobati itu lumayan ribet. Nah, kalau untuk mencegah kita hanya dikonsumsi aja sehari-hari, diminum gitu. Bedanya kalau untuk terapi yang sakit dia akan sembuh ya kan. Kalau untuk yang sehat akan makin sehat insya Allah. Nah, lanjut lagi, ini saya ada beberapa video. Sebentar, stop dulu di sini ya. Saya ada beberapa video yang menunjukkan. Tunggu. Saya cari dulu. Sorry, sudah disiapkan sih, cuman tinggal on. Sebentar. Sebentar ya. Oh, nggak ada ya videonya. Oh, muncul nih baru. Sorry. Oke.
Saya ulang ya. Oke, sebentar, masih ada satu. Oke, ini ada beberapa itu tadi video tentang produk yang model terbarunya. Jadi desainnya makin lama makin berkembang ya, karena banyak permintaan, terus teknologi juga semakin berkembang juga gitu. Jadi permintaan pasar dan kondisi dengan kondisi iklim yang sekarang juga membuat produk ini makin berkembang. Nah, ini saya mau tunjukin lagi uji coba bioglas terhadap, oke, sebentar. Ini ada uji coba bioglas terhadap kelangsungan hidup ikan. Jadi silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ilana, saya adalah seorang apoteker. Video kali ini berfungsi untuk melanjutkan video sebelumnya. Apabila kalian semua belum menonton video sebelumnya, maka bisa diklik di sini atau di sini. Jadi video sebelumnya itu kita melakukan percobaan yang sama, cuman di sini ada perbedaannya. Gitu. Jadi percobaan ini tuh fungsinya untuk melihat fungsi dari biogas sendiri apakah sesuai dengan klaimnya gitu atau tidak. Karena klaimnya dia bisa membantu untuk memberikan energi ion negatif, kemudian bisa untuk membantu sel-sel tubuh menjadi lebih baik gitu atau lebih bekerja lebih optimal. Jadi yang berbeda hari ini adalah setiap akuarium di sini memiliki filter. Filter di sini itu fungsinya untuk memberikan oksigen ke dalam air sehingga ikan-ikan ini dapat mendapatkan oksigen yang cukup. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada filternya, jadi dia nggak ada oksigennya. Jadi yang pertama ini di sini adalah air hasil dari aliran bioglas dan ada senter bioglas. Gitu. Kemudian ada filternya yang pasti. Kemudian yang kedua, ini ada air bioglas, air hasil dari aliran bioglas, namun tidak ada senternya. Kemudian yang ketiga ini ada air biasa aja, jadi nggak ada bioglas, nggak ada aliran bioglas, dan nggak ada senter. Kemudian yang keempat, ini ada senter bioglas aja, tanpa ada aliran bioglas. Jadi selama beberapa hari ke depan, ini akan dilakukan percobaan seperti ini. Jadi ini tetap senternya tetap nyala, kemudian ini tetap terus mengalir gitu. Jadi setelah beberapa waktu lagi, mungkin sekitar 1 minggu lah, kita akan lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu bagaimana, apakah benar bioglas bisa membantu ikan-ikan ini bertahan hidup lebih lama atau lebih sehat dibandingkan dengan ikan-ikan yang tanpa bioglas gitu.
absennya ya. Kita lewatin ya. Hari ke-13. Oke, air biasanya untuk akuarium 1. Untuk akuarium 2 yang dengan air biasa plus center. Wah, ini masih sehat-sehat semua ya, yang akuarium 3 dengan air bioglas. Lalu ini dengan yang akuarium 4. Wah, dia mati ternyata. Kita lihat lagi. Ada yang pingsan tadi ya ikannya. Di akuarium 4 nanti kita lihat lagi apakah beliau. Oh, ikan beliau. Beliau ikan ini. Nah, kita lihat di akuarium 4 tadi. Wah, hidup lagi. Hah, hidup lagi. Jadi oke. Bioglas dapat membantu kelangsungan hidup ikan, tumbuhan, dan manusia. Oke. Jadi bioglas itu fungsinya bukan cuma buat manusia aja ya, ternyata bisa untuk hewan. Nah, ini ada, masih cukup nggak waktunya? Masih cukup ya. Ini ada bioglas untuk uji coba bioglas terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Sebentar ya. Tadi untuk manusia, oke. Share screen dulu. Ini yang terhadap tumbuhan. Kita lewatin aja. Di sini nanti. Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana. Saya adalah seorang apoteker. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang tumbuh-tumbuhan di sini nanti ada perbedaannya. Jadi di sini kita ada 4 kondisi. Jadi di sini ada 4 kondisi untuk pertumbuhan-tumbuhan ini. Di sini yang pertama ada uji pertumbuhan bibit seledri dengan air bioglas. Jadi ini dengan air bioglas, terus yang ini bibit seledri dengan air bioglas plus center bioglas. Jadi nanti kita akan centeri bioglas di tempat yang ada air bioglas plus center. Agar yang lainnya tidak terkena, maka nanti prakteknya akan kita kasih pembatas di sini agar cahayanya tidak mengenai tumbuhan yang lainnya agar hasilnya lebih valid gitu. Kemudian untuk yang di sini adalah air biasa. Jadi bibit seledri dengan air biasa. Kemudian di sini adalah
bibit seledri dengan air biasa plus center biogas. Jadi yang ini pakai air biogas, ini air biasa, tapi yang ini pakai center gitu. Nanti kita kasih pembatas, jadi dia tidak mengenai cahayanya ke tempat yang lain. Ini perlakuannya semua sama, jadi semua ada 4 kondisi yang sama, tetapi dengan bibit yang berbeda agar kita bisa mengetahui hasilnya, hasil untuk. Jadi kita akan mengetahui hasil untuk di bibit-bibit itu hasilnya sama apa enggak sih gitu. Jadi yang pertama kita pakai bibit selada, terus yang kedua kita pakai bibit seledri, kemudian yang ketiga pakai bibit kangkung, kemudian yang keempat menggunakan kacang hijau gitu. Nanti harapannya sih yang pakai biogas ini itu akan tumbuh lebih bagus dan bertahan hidupnya lebih lama apabila dia tidak dikasih air atau ketika mataharinya kurang gitu. Jadi yang ada biogasnya harapannya akan bertahan lebih lama menggunakan air biogas dan center biogas. Jadi dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan center ataupun menggunakan air biogas gitu. Jadi ini kemungkinan sih tumbuhnya baru bisa kelihatan sekitar 1 minggu lebih lah gitu. Setelah 1 minggu nanti akan saya update lagi perkembangannya bagaimana. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita, apakah klaim dari biogas untuk bisa membantu sel menjadi kerjanya lebih optimal itu benar atau tidak, akan saya update lagi 1 minggu ke depan. Terima kasih, sampai jumpa. Hari kedua, hari ketiga masih sama, tapi udah ada yang muncul ya, yang dengan air biogas. Wow, perhatikan ya, sudah ada yang muncul tunas-tunasnya, tunas-tunasnya. Wow, yang dengan air biasa baru keluar. Yang dengan senter itu lebih cepat ya, senter dan air biogas, berarti dengan disinar. Nah ini untuk kacang hijau, jelas banget ya yang dengan air biogas itu lebih cepat pertumbuhannya. Nah, wah dengan tunasnya terlihat jelas sekali ya yang menggunakan air biogas dibanding dengan yang menggunakan air biasa. Selama 10 hari, 9 hari, sorry. Oke, ini yang bibit seledri. Yang punya selada, suka nanam selada di rumah, nah bagus banget ini untuk perkembangannya, untuk pertumbuhan si selada air biogas ini. Sel-selnya lebih cepat ya pertumbuhannya ya, terlihat sekali perbedaannya. Oke, kesimpulannya. Oke. SMK 1 Tanjung Palas tuh SMK pertanian ya? Kayaknya wajib punya deh. Iya, Bu. Ya, ada wakil kepala. Siap, Bu, siap. Ya, boleh hubungi saya. Oke, itu teman-teman semua tentang biogas. Jadi biogas ini tadi bukan hanya untuk manusia, tapi juga bisa untuk hewan, bisa juga untuk peternakan ya, peternakan hewan segala macam bisa. Terus untuk pertumbuhan, untuk tumbuhan juga bisa. Jadi sangat worth it banget dengan harga yang kita lihat tadi awal ya. Tadi saya nggak ngomongin harga di sini.
dengan manfaat yang kita dapat itu luar biasa banget gitu. Jadi apapun bisa digunakan dan bermanfaat hanya dengan menggunakan satu biogas saja. Begitu Bu Ika. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, atau ada yang punya keluhan sakit apa gitu, itu ada cara terapinya tertentu. Terima kasih. Baik, Bu. terima kasih Bu Zainab. Luar biasa ya biogas ini. Ternyata tidak hanya untuk manusia, tetapi juga tanaman dan juga untuk hewan. Nah, kepada Ibu, kakak-kakak, serta Ananda yang hadir pada hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Zainab. Disilahkan, kalaupun ada juga yang ingin share, dipersilahkan juga. Barangkali ada hal-hal yang perlu teman-teman yang lain untuk ketahui. Silahkan. Oh iya juga, kepada Ibu dan juga Ananda, silahkan di kolom chat sudah ada presensi. Ternyata ada banyak macamnya ya Bu ya. Untuk yang terbaru, selain dari apa tadi ya, diamond ya Bu ya? Ada yang biovortex itu lebih terbaru lagi, teknologinya pun dan mineralnya lebih sorry, saya sambil lihat anak, saya takut jatuh. Jadi teknologinya jauh lebih baik lagi sih, karena ini jadi pabriknya itu tidak stuck dengan satu, jadi teknologinya makin kesini makin bertambah terus gitu. Jadi untuk semua berbagai penyakit tuh insya Allah bisa gitu, untuk tumbuhan, untuk hewan tuh insya Allah bisa semua gitu. Mantap nih. Manfaat wajib banget. Punya ini ya. SMK juga Tanjung Palas ya. SMK Pertanian tuh itu udah kelihatan banget tadi dari videonya aja, bisa jadi referensi. Ya itu aja mungkin Bika. Iya. Luar biasa, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Nah, kepada Bapak Ibu barangkali ada yang ingin share. Bu Lina boleh share, Bu Lina. Malu-malu nih. Iya. Oh, saya buka Bu Lina juga. konsultasi lewat WA saya, boleh nanti kalau misalkan malu untuk berkonsultasi di sini bisa lewat WA saya. 0855 921 8478 ya WA saya. Baik. Itu Bu Lina ini supplier kedua ya. Ya, Bu Lina ya. Oh, selamat datang Zakiatul Amiro. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing terkait dengan biogas atau memiliki keluhan tersendiri, karena ternyata setelah dipresentasikan oleh Bu Zainab, ada teknik dan juga caranya tersendiri ya. Dari masing-masing punya caranya tersendiri, jadi kita perlu mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menggunakannya, kemudian berapa harganya, ya kan? Itu silakan chat kepada Ibu Zainab di SMK Tanjung Selor. Nah, boleh silakan datang ke SMK untuk saya yang mendatangkan ya Bu ya. Silakan untuk mampir bertemu dengan Ibu Zainab. Kalau Bu Zainab tidak ada di kantor, berarti ada di belakang tempat tata busana. Oke. Baik. Ada lagi tambahan, Bu Zainab? Sepertinya teman ingin segera menyerbu.
ke Tanjung Selor, Cukup. SMK Tatu Tanjung Selor. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekiranya ini kurang 2 menit. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk mengisi presensi yang sudah kami share di kolom chat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk membeli bioglas, silakan menghubungi Ibu Zainab. Ya, Bu Lina juga ada ya. Ada. Ketika kita lihat kembali, kita tilik kembali, ternyata banyak sekali manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit, kemudian untuk juga kelangsungan hidup, di mana tadi sudah diperagakan bahwa ada percobaan ikan yang dialiri dengan air bioglas, seperti itu. Jadi sangat menarik untuk kita memiliki bioglas. Saya rasa cukup sekian Ibu Zainab. Semoga Bapak Ibu dapat terinspirasi dari bioglas ini dan juga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Ibu Zainab sudah meluangkan waktu, sudah menjadi presenter kembali hari ini. Selanjutnya acara kami serahkan kepada host kita, Widi Titisananda. Silahkan Widi. Baik Ibu, terima kasih. Jadi itulah presentasi dari Ibu Zainab tentang Glow Up with Bioglas. Acara kita tutup, langsung tutup ya Bu. Dan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian dan juga Ananda yang hadir pada hari ini. Sampai jumpa.